Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi beserta juga dengan simpatisan yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat beribadah pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa memasuki ibadah ini dengan waktu teduh. Waktu teduh dimulai. Amin. Mari kita memasuki ibadah kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan sampai 3. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Diam dengan hormat
kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh itulah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan pada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Marilah kita mendengarkan nats Alkitab yang diambil sebagai epistal pada minggu hari ini yang tertulis pada Matius 24 ayat yang 45 sampai dengan 51. Kita membacanya secara responsoria. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49. Firman
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Shalom. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan topik Allah adalah Hakim. 2 Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon WEK pada hari Rabu tanggal 10 Agustus masuk pukul 19.00 WIB, bertempat di keluarga P. Simanjuntak, Inang ND Boru Tampu Bolon, beralamat di Gang Sukawahyu 2 nomor 107 RT 4 RW 15. Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 masuk pukul 19.00 WIB, WEK 4 bertempat di keluarga Dr. Randes SB Simanjuntak, Inang N Boru Nainggolan, beralamat di Komplek Fajar Raya C1 nomor 3. Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 14 Agustus 2022 adalah pelaksanaan ibadah syukur pembangunan sekaligus pengumpulan persembahan amplop tahun kesehatian, maka persembahan bulanan akan dilaksanakan Minggu 21 Agustus 2022 dalam setiap ibadah. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 3.3 Peleana Marboho. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk Sekolah Tinggi Guru Huria Bibelfro dengan Diakonia HKBP. 3.4 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Pemberitahuan 5.1 Penabisan Situa. Pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan penabisan untuk 2 orang calon situa. Yang pertama, Amang Situa Hasmar Yusuf Panjaitan, Inang Teti Boru Sihombing, WEK 8. Yang kedua, Amang Situa Heran Mari Situa Tambunan, Inang Linda Kartini Boru Sipahutar, WEK 8. 5.2 Pesan Sinode Distrik. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022
akan dibacakan pesan Sinode Distrik setelah pembacaan warta. 5.3 Konven atau Sermon Distrik. Tanggal 8 Agustus 2022 akan diadakan Konven atau Sermon Distrik 18 Jabar Tengdi bertempat HKBP Resort Solo pukul 10.00 WIB. Pendeta resort dan pendeta fungsional mengikuti acara tersebut. 5.4 Ibadah, doa pembangunan dan tahun kesehatian. Dalam rangka mensyukuri telah dimulainya pembangunan di gereja kita, sekaligus pencanangan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka gereja kita akan melaksanakan kegiatan antara lain: A. Ibadah doa syukur pelaksanaan pembangunan sekaligus pencanangan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi pada hari tanggal Minggu 14 Agustus tahun 2022. Acara ibadah singkat, tortor seksi sekolah minggu dan tortor seksi perempuan setelah ibadah pagi dan setelah ibadah siang. B. Mengumpulkan persembahan melalui amplop dalam setiap kebaktian pagi, siang, dan sore untuk menopang keuangan huria. Amplop akan dibagikan oleh Situa Wek masing-masing pada semua jemaat. 5.5 Penjelasan. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022, dalam setiap ibadah setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan penjelasan dari para hartawan terkait dengan pelaksanaan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi dan teknik pengumpulan persembahan tahun kesehatian. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Berikut pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang senantiasa memberkati seluruh gereja kita di seluruh dunia ini. Secara khusus, Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, dalam hal ini kita bersyukur atas pelaksanaan Sinode HKBP Distrik 18 tahun ini dapat berjalan dengan baik dalam terang dengan tema bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi ini berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 dengan tuan rumah HKBP Resort Karawang, dihadiri 67 orang peserta dari yang diharapkan hadir 68 orang. Dibuka oleh Praeses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, Amang Pendeta Pahala Sitorus STH, yang diawali dengan ibadah dan upacara nasional, yang juga dihadiri Bapak Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Kapolres Karawang, FKUB, PGIS, dan Kejaksaan, serta sinode diakhiri dengan ibadah penutupan dan perjamuan kudus. Dalam sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi ini dibicarakan dan diputuskan tentang 1. Usul-usul HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi atas amandemen keempat Aturan Peraturan HKBP 2002 yang akan disampaikan di Sinode Godang HKBP tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2022. 2. Mendoakan dan merindukan terwujudnya sentralisasi keuangan HKBP pada Sinode Godang HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 sehingga dapat menghadirkan pelayanan HKBP yang lebih luas serta menjangkau seluruh aras
pelayanan HKBP yang mencirikan HKBP yang esa dan terus-menerus membaharui diri dan bertransformasi. 3. Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi mensyukuri atas perkembangan Zending Distrik lewat berdirinya beberapa pos pelayanan di wilayah Jabar Tengdi, tetapi sekaligus menggumuli dan mendoakan beberapa pos pelayanan dan jemaat yang mengalami hambatan izin mendirikan rumah ibadah, serta berbagai penolakan lainnya akan kehadiran gereja HKBP di beberapa tempat yang dimaksud. 4. Memilih pengganti antar waktu atau PAW untuk ke Sinode Godang, 8 orang dari unsur pendeta, 3 orang dari unsur non-pendeta, serta 3 orang majelis pekerja PSD. Ketiga orang anggota PAW Majelis Pekerja Distrik MPSD terpilih telah dilantik dalam ibadah penutupan Sinode oleh Praeses Distrik 18 Jabar Tengdi. Demikian pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi ini kami sampaikan, seraya terus memohon kepada Tuhan agar seluruh gerak pelayanan HKBP secara umum dan HKBP Distrik 18 secara khusus tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi hormat dan kemuliaan nama Allah Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Karawang, 3 Agustus tahun 2022, atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, Praeses ditandatangani Pendeta Pahala Sitorus STH. Demikian pesan Sinode Distrik 18 Jabar Tengdi. Kami sampaikan kepada Pak Hartoun untuk menjelaskan Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Seperti yang tadi disampaikan dalam warta jemaat bahwa hari ini saya dari Pak Hartoun yang mewakili para haladu yang ada di HKBP Jandura akan memberikan sedikit sosialisasi penjelasan untuk acara kita di tanggal 14 Agustus 2022. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini HKBP mencanangkan sebagai tahun kesehatian. Dan itu dimulai dari tingkat pusat, distrik, resort sampai huria. Dan bertepatan juga untuk huria kita ada tahun kesehatian, begitu kita juga sudah lihat bahwa kita sudah memulai daripada pembangunan gedung pendukung sarana kita. Oleh sebab itu, dalam pelayanan kita pada tahun ini, ada 2 hal yang perlu kita sama-sama sikapi, sama-sama kita dukung dan sama-sama kita doakan. Yang pertama adalah pembangunan secara fisik, yaitu pembangunan gedung pendukung sarana kita yang tiap hari ketika kita hari Minggu lihat ada di depan gereja, adalah bagaimana kita juga membangun dalam kebutuhan spiritual kita atau kerohanian kita. Adapun beberapa hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam mendukung dalam pembangunan rohani, kita tahu bahwa di dalam program kerja dan anggaran tahun 2022, yaitu di dalam 3 dewan, yaitu Koinonia, Marturia, dan juga Diakonia, mempunyai beberapa program di tahun 2022, yang itu pun harus membutuhkan penopang dukungan pemasukan bagi huria. Karena kalau kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa posisi keuangan huria kita per warta hari ini itu memang cukup
banyak sekali tersita pengeluaran yang ada, khususnya di pengeluaran yang ada di Huria dalam program untuk program-program yang ada di Huria. Kita ketahui bahwa biasanya di Huria itu menjelang setelah bulan 7 itu banyak sekali program-program kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Huria. Terlebih nanti di akhir tahun adanya kegiatan-kegiatan Natal bagi setiap seksi kategorial. Oleh sebab itu kami kami meminta dukungan daripada Huria, yaitu dalam menyokong pemasukan di Huria, karena kalau kita tahu untuk pembangunan kita bersyukur kepada Tuhan, karena di pembangunan begitu antusiasnya jemaat memberikan dukungan baik moral maupun material, baik dukungan doa, begitu juga tingkat daripada partisipasi ruas yang mulai melunasi janji iman, kemudian ada juga yang memberikan spontanitas sumbangan, dan juga sudah mulai memberikan tok-tok ripe pembangunan, dan bahkan ada beberapa ruas juga memberikan pinjaman lunak. Menyikapi itu bahwa karena ada dua hal yang harus kita kerjakan pada tahun ini, yaitu pembangunan gedung sarana pendukung, tetapi kita juga perlu ingat bahwa ada satu hal lagi, yaitu bahwa program Huria pun harus tetap berjalan dengan baik, dan setiap program-program yang sudah disetujui di rapat Huria dan juga program-program yang sudah ditetapkan di rapat Huria boleh kita laksanakan bersama-sama. Oleh sebab itu kami Parhalado memikirkan beberapa langkah untuk bagaimana kita mendapatkan pemasukan untuk Huria, untuk menopang daripada keuangan kita yang kalau kita lihat di warta minggu kita itu hari ini persaldo warta minggu ini adalah 65.333.226. Artinya untuk sampai akhir tahun memang kita masih membutuhkan, karena kalau kita ingat bahwa anggaran kita hampir mencapai 1,8 miliar untuk program kerja dan anggaran tahun 2022. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adapun langkah yang kami lakukan adalah pertama, pada tanggal 14 Agustus 2022, seperti yang diwarta tadi, kita akan melakukan ibadah syukur pelaksanaan pembangunan dan juga pencanangan tahun kesehatian. Jadi untuk teknis di hari tanggal 14 itu adalah bahwa di kebaktian siang dan pagi dan siang setelah kebaktian akan dilaksanakan tortor. Untuk habis kebaktian pagi itu adalah tortor dari anak-anak kita sekolah minggu, kemudian di kebaktian siang setelah kebaktian siang adalah tortor dari seksi perempuan. Adapun hasil daripada tortor itu sendiri pun untuk menopang untuk pemasukan yang di Huria. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dengan adanya Sintuawek akan mendistribusikan amplop persembahan tahun kesehatian per keluarga dalam setiap weeknya. Jadi dalam setiap keluarga kami Parhalado dan yaitu bersama-sama dalam setiap week akan mendistribusikan amplop untuk tahun kesehatian. Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena memang ini memang kita perlukan dalam rangka kita sama-sama bersehati, bersepikir untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah kita lihat dan terus akan berjalan, sehingga baik pembangunan maupun program-program Huria bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengingatkan satu firman Tuhan yang saya rasa ini bisa menguatkan kita dan meneguhkan kita, membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa ketika kita memberikan segala sesuatu untuk Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti senantiasa memberkati kita. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, saya ulangi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa
yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sama seperti itu juga kerinduan kami para halado beserta dengan pendeta, apa yang bisa kita beri, marikan kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara kita nanti tanggal 14 dan juga perjalanan Huria kita sampai tahun 2022 di dalam pembangunan maupun program-program Huria. Demikian sosialisasi dan penjelasan dari kami para wartawan mewakili majelis yang ada di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Kembali kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 sambil mengumpulkan persembahan. Ku
Itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam. Begitu juga dengan saudara kami yang beribadah secara live streaming. Shalom bagi kita yang ada di rumah. Dan kita pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 50 pasal yang pertama. Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Marilah kita mengikuti firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil, berita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ayat 6 kita semuanya. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan topik minggu kita pada saat ini adalah Allah adalah hakim. Allah adalah hakim. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia yang berubah-ubah dan tidak menentu ini, kita sering mendengar berita bahwa hukum sering tidak adil dalam membuat keputusannya. Misalnya gara-gara mencuri telepon genggam miliknya, seorang anak di Nusa Tenggara di Mataram tega melaporkan ibunya ke polisi. Dari pengakuan sang ibu, ia terpaksa mencuri telepon genggam anaknya lantaran dia kesal karena sang anak tidak pernah memberi uang kepada ibunya. Sang anak tidak memberi uang nafkah kepada ibunya. Sang ibu mengakui bahwa ia tinggal satu pekarangan dengan anak yang melaporkannya. Ibunya kesal dengan anaknya karena dia tidak pernah memberikan uang, padahal anaknya itu tinggal bersamanya. Saudaraku, kita masih ingat seorang nenek tua yang bernama Mbok Mina, ya. Mbok Mina harus mendekam di tahanan hanya karena kedapatan mencuri buah kakao di perkebunan Banyumas. Pada waktu itu banyak orang yang menyayangkan keputusan hakim tersebut karena dianggap terlalu berlebihan. Saudara-saudaraku, kalau demikian halnya, kita sering mendengarkan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Sebetulnya ada banyak kasus di mana ada orang yang kedapatan mencuri sandal jepit. Contohnya, dia mencuri sandal jepit di rumah ibadah dan dia memang harus mendekam di penjara. Sedangkan banyak orang menikmati uang negara miliaran rupiah, tapi seenaknya saja, bebas berlibur kemana saja yang dia inginkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian halnya kita memahami dan kita mengetahui bahwa di dalam dunia ini hukum bisa disamarkan, hukum bisa dipermainkan, atau hukum bisa diperjualbelikan. Tapi ketahuilah bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang memperjualbelikan hukum, tidak ada yang mempermainkan hukum, dan tidak ada yang menyamarkan hukum. Karena ketika Allah menghakimi manusia yang berdosa, ketika Allah menghakimi kita, Dia tidak memandang bulu apakah ia orang miskin, apakah dia orang kaya, apakah dia setengah kaya, ataukah dia sederhana, ataukah dia orang konglomerat. Allah tidak pilih kasih. Allah tidak memandang apakah saudara miskin, apakah saudara kaya, apakah saudara pejabat, atau hanya rakyat biasa, atau hanya berpendidikan atau tidak berpendidikan, atau tua atau muda. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena memang di dalam Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jangan pernah bangga jika kita bisa menyembunyikan kesalahan dan dosa kita, karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah adalah hakim yang maha tahu. Allah adalah maha melihat. Allah adalah maha kuasa. Allah adalah maha adil. Jangan bersedih jika kita adalah korban ketidakadilan. Karena Allah adalah sumber keadilan dan akan menghukum orang yang tidak berlaku adil. Seperti yang tertulis di dalam epistel hari ini, Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan perumpamaan tentang hamba yang jahat, di mana perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat itu menggambarkan bahwa hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yang memperhatikan dan peduli akan kebutuhan pekerja lainnya dengan memberi mereka makan pada waktunya. Ada atau tidak ada tuannya, hamba itu tetap setia melakukan tugasnya sebaik-baiknya, sehingga ketika tuannya tiba-tiba datang, tuannya melihat kesungguhan hati hambanya yang bekerja itu, dan tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Sedangkan hamba yang jahat adalah hamba yang berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain,
dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka ketika Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya, hamba yang jahat itu akan menerima upah dari yang dilakukannya. Tuannya akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perumpamaan ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Di mana di dalam perumpamaan pengajaran tentang akhir zaman ini, Allah akan menghakimi dengan adil semua yang dilakukan umat manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Menghakimi semuanya dengan adil dan benar. Hal ini tertulis di dalam Roma, kitab Roma 2. Roma 2 ayat 16, mari kita baca Bapak dan Ibu. Apa isi Roma 2 ayat 16? Kalau sudah dapat, mari kita baca dulu Roma 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, kalau kita tadi membaca Roma 2 ayat 16, itu mengartikan kepada kita bahwa di hadapan Allah tidak ada yang disembunyikan. Sekalipun di dunia ini bisa kita menyembunyikan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maka Roma 2 ayat 16 mengatakan bahwa di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Maka kita akan masuk ke dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6 ini, yang menekankan bahwa Allah yang hakim tentunya bukanlah hakim seperti yang ada di dunia ini. Allah adalah hakim yang menghakimi dalam kemuliaannya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah yang maha kuasa berfirman dan memanggil bumi, matahari, langit dan seluruh umatnya, dan di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Allah datang sebagai hakim dan berkata di dalam ayat 5, bawalah kemari orang-orang yang kukasih, yang mengikut perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Dalam renungan ini mengatakan kepada kita bahwa pada saat penghakiman, bahwa saat akhir zaman, Allah sendirilah hakim yang agung. Allah akan memilih manusia. Bahkan Allah meminta manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan serta ajarannya atau tidak. Allah akan memanggil umatnya yang taat dan setia, serta memanggil orang yang jahat dan munafik. Keduanya akan menghadap tahta Allah dan mempertanggungjawabkan semua
hal yang dilakukan, semua hal yang dikatakan, semua hal yang dipikirkan dan yang diamininya selama ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Allah adalah hakim yang adil. Orang yang hidup berkenan di hadapannya akan dialu-alukan oleh langit dan oleh beribu-ribu bala tentara surga yang kudus. Umat Tuhan yang hidup dalam Kristus akan dihimpun kepada Allah. Untuk itu orang yang hidup dengan tulus, hidup di dalam Allah dan di dalam kesatuan dan persatuan di dalam Kristus akan diterima oleh Allah. Demikianlah Allah menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya sendiri, sebagaimana langit menceritakan kemuliaan, hikmat dan kebenaran Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 6 itu. Saudara-saudaraku, segala tindakan manusia memiliki konsekuensi masing-masing. Barang siapa yang hidup dalam kemunafikan dan melawan Allah, maka Allah akan menghakiminya dengan jilatan api dan badai yang dahsyat. Namun jika manusia hidup di dalam kebenaran, jika kita hidup di dalam ketaatan, jika kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan apa yang patut sebagai upahnya, yaitu memiliki kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Hal inilah yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Kita sering beranggapan bahwa dengan beribadah saja sudah cukup. Seolah-olah ibadah kepada Tuhan hanyalah sebatas ritual dan kebiasaan saja. Sehingga sering kita melihat bahwa ada orang yang rajin beribadah tapi tidak takut akan Tuhan. Bekerja dengan sesuka hati. Kalau pimpinannya di kantor, maka dia rajin bekerja. Tapi ketika pimpinannya tidak ada di kantor, dia melakukan pekerjaan dengan ogah-ogahan, sembrono, dan bahkan berleha-leha, tidak peduli kepada orang lain dan sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang pertama yang akan dikatakan firman ini kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Selama waktu dan kesempatan masih diberikan Tuhan kepada kita, maka hendaklah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita cek Alkitab kita. Apa isi Filipi 1 ayat 22? Mari kita Bapak dan Ibu membaca apa isi Filipi 1 ayat 22. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama.
Tiga, ya. Jika aku harus di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi sekali lagi kita baca Bapak dan Ibu, Filipi 1 ayat 22. Tiga, ya. Iya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya sebagai umat Kristen, sebagai jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan, hendaklah kita juga setia melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita hendaklah hidup yang memberi buah yang baik sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan, di mana disebutkan bahwa Dia adalah Allah sebagai hakim. Allah adalah hakim dan Allah akan mengadili bumi di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya akan mendapatkan keadilan. Dan yang kedua yang akan dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, saudara-saudaraku, Allah tidak hanya melihat kesalehan secara lahiriah. Ini perlu kita garis bawahi. Allah tidak hanya melihat kesalehan lahiriah pribadi kita. Bolehkah kita hidup secara kesalehan? Boleh. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Allah tidak hanya melihat kesalehan lahiriah kita saja, tetapi Dia melihat dan menilai sampai kedalaman hati kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hendaklah kebaikan-kebaikan Allah seharusnya menuntun kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah tidak hanya berakhir di hari Minggu ini saja, tetapi ibadah akan berlanjut pada hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu. Artinya itu berarti bahwa setiap hari praktek hidup kita adalah ibadah. Kalau kita beribadah pada saat ini, maka kita akan beribadah hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yaitu melakukan pekerjaan dan pelayanan sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang setia, sebagai hamba yang bijaksana. Maka pada saat ini benarlah pembagian dalam ibadah itu terbagi dua, yaitu ibadah ritual seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Ada berdoa, ada bernyanyi, ada membaca epistel, ada mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana yang kedua, ibadah mengupdatekan ibadah kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita. Baiklah kita menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang bijaksana dimanapun kita beraktivitas pada hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan kepada kami hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami
bahwa Engkau adalah hakim yang agung, yang akan menghakimi setiap perbuatan kami ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika akhir zaman akan datang, atau dalam hal yang terakhir Tuhan, Engkau akan menghakimi segala perbuatan-perbuatan manusia ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Engkau mengajarkan kepada kami pada saat ini, biarlah kami menjadi hamba yang setia, hamba yang bijaksana, hamba yang taat akan melakukan firman Tuhan, hamba yang bijaksana dalam segala hal, dan itu menyukakan hati Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepada pelayanan kami, di mana ada 2 orang yang akan tertahbis menjadi sintua ya Tuhan, yaitu Bapak Sintua Panjaitan dan Bapak Sintua Tambunan, di mana mereka berasal dari WEK 8 Tuhan. Kiranya Engkau yang memanggil mereka, kiranya Engkau memberikan kepada mereka menjadi hamba yang setia, hamba yang bijaksana, hamba yang taat dalam pekerjaan gerejamu ini, terlebih di WEK 8. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini ketika kami akan mengadakan acara penahbisan sintua, yang kami tahu bahwa acara penahbisan ini adalah merupakan sebuah kesakralan dari gerejamu. Kiranya acara ini boleh berlanjut dengan baik, tetapi tidak hanya di sini kesakralan menjadi sintua ya Tuhan, tetapi biarlah di dalam kehidupan kami menjadi panutan akan gereja, akan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih Tuhan, ketika kami beribadah pada saat ini, tadi sudah dipaparkan oleh para retaun Tuhan, di mana pada tanggal 14 Agustus ini akan diadakan acara tahun kesehatan Tuhan, di mana Engkau melibatkan sekolah minggu dan punguan Ina dalam acara tersebut, dalam rangka untuk menambahi kas huria Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa selama ini kami hanya melihat pembangunan gereja kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan melalui penambahan kas huria ini, biaya operasional daripada gereja ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pembangunan gereja ini bisa berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Hari ini juga Tuhan, tidak henti-hentinya kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami mau berdoa kepada saudara kami Kenny Boru Sinaga Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mendoakan saudara Kenny Boru Sinaga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta saat ini. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara kami ini, supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya dan dia bisa kembali ke Jakarta, ke Cimahi ini dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga mau mendoakan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Ada sekitar 32 orang Tuhan. Kiranya Engkau yang menambahkan umur yang panjang Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kelimpahan kepada mereka. Kiranya Engkau menambahkan berkat kepada mereka, supaya mereka bersyukur atas perpanjangan tahun yang Kau berikan
kepada saudara-saudara kami yang berjumlah 32 orang. Begitu juga dengan ulang tahun pernikahan Tuhan, ada sekitar 5 keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati ulang tahun pernikahan mereka Tuhan, dan berikan kepada mereka kedamaian, kesejukan dalam membangun bahtera rumah tangganya. Kiranya roh Tuhan yang menaungi mereka dan mereka bisa berbahagia sampai kakek, sampai nenek, bahkan sampai kepada opung-opung Tuhan. Mereka bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Bapa kami yang di sorga, berkatilah pekerjaan jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.